Apa yang dimaksud dengan kekeringan? Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dibagi menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah meliputi kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan alamiah dapat terjadi dikarenakan curah hujan yang kurang dan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga pasokan air permukaan dan air tanah juga berkurang. Maka dari itu, tanaman juga ikut terancam, dikarenakan kekurangan kandungan air di dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan tanaman menjadi kering dan juga mati. Sedangkan kekeringan antropogenik meliputi kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air, akibat perbuatan manusia. Lalu apa saja ya gejala-gejala kekeringan? Yuk kita bahas. Gejala-gejala kekeringan dapat dengan mudah kita lihat secara fisik. Gejala fisik terjadinya kekeringan meliputi menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim, dan indikasi pertama adanya bencana kekeringan yang diukur melalui pengukuran kekeringan meteorologis. Kemudian, terjadi kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Dan yang terakhir, kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan adanya kekurangan lengas tanah atau kandungan air di dalam tanah. Kekeringan juga dapat menimbulkan bencana-bencana lainnya, seperti bencana alam maupun bencana non-alam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dampak kekeringan meliputi banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul, yang pada musim hujan akan menjadi tererosi dan banjir. Kemudian, dapat terjadi urbanisasi akibat hilangnya bahan pangan karena tanaman pangan. Dan yang terakhir, kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi rentan terhadap penyakit. Walaupun bencana terkadang tidak dapat kita hindari, namun kita masih bisa mengatasinya. Berikut akan kita bahas cara-cara mengatasi kekeringan. Kekeringan dapat kita atasi dengan cara pertama, reboisasi dan penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air kembali. Cara yang kedua yaitu dengan membuat waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampungan cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan. Selain cara-cara mengatasi kekeringan, kali ini kita juga akan membahas tentang mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan.
Selain cara-cara mengatasi kekeringan, kali ini kita juga akan membahas tentang mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan. Mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan dapat dilakukan dengan cara: pertama, penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengolahan data. Kedua, penyusunan perda atau peraturan daerah untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan historical right dan asas keadilan. Ketiga, pembentukan Pokja dan posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah. Keempat, penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan atau pada daerah-daerah rawan kekeringan. Kelima, memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan.